Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik yang berada di rumah? Tentu sehat ya adik-adik. Nah, pada pagi hari ini adik-adik, kita akan memuji nama Tuhan dengan segenap hati kita. Nah, ada beberapa hal yang ingin Inang sampaikan untuk mengikuti sekolah minggu itu seperti apa ya kira-kira? Nah, Inang mau tanya nih sama Bang Samuel. Kira-kira apa ya Bang Samuel yang harus kita siapkan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini? Ya Inang, sebelum kita memulai ibadah kita harus mempersiapkan hati kita, mempersiapkan Alkitab kita, mempersiapkan persembahan kita, dan kita duduk yang tenang ya adik-adik. Oke adik-adik, sudah ingat kan yang disampaikan oleh Bang Samuel? Nah, ayo adik-adik kita bangkit berdiri memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan lagu Hati Senang. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa, ikuti doa yang Inang ucapkan. Ya Allah, kuatkanlah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita sama-sama mengucapkan hukum Tuhan dari titah ke-8 beserta dengan maksudnya. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, janganlah kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Demikianlah bunyi hukum Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik sekalian, ingatkan sebelum kita melakukan segala sesuatu, kita harus selalu mengucap syukur dan selalu berdoa kepada Tuhan. Nah, untuk memuji nama Tuhan kali ini, marilah kita nyanyikan doa kawan-kawan ingatlah selalu. Tidur
Kita masuk dalam pengakuan iman, anak-anak diajak untuk bangkit berdiri. Anak-anak sekolah minggu, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Tumanggor, ada baiknya kita mempersiapkan hati, mempersiapkan Alkitab, duduk dengan baik, dan dengarkan firman Tuhan dengan baik dari Inang Tumanggor. Nah, untuk menyambut firman Tuhan kali ini, kita bernyanyi lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Selamat pagi adik-adik, ketemu kembali bersama siapa? Inang Manggor. Ya, Inang Manggor sudah rindu kepada adik-adik. Pasti juga adik-adik di rumah rindu juga kepada Inang ya. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, Alkitabnya sudah dipersiapkan. Ya, duduk yang bagus ya, duduk yang manis. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pagi hari ini Engkau kembali membangunkan kami dengan semangat yang baru, dengan kekuatan yang baru. Dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang boleh memberkati kami, mempersiapkan hati dan pikiran kami, agar firman-Mu boleh kami dengarkan dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah dipegang Alkitabnya. Nah, kita membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14. Ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14. Ya, kita baca bersama-sama. Ya, adik-adik kita baca bersama ya di rumah. Inang membacakannya. Kisah Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka
menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, hari Kamis yang lalu kita baru merayakan hari apa? Masih ingat? Wah, baru berapa hari ya? Hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yesus naik sesudah 40 hari dia bangkit, lalu Yesus naik ke surga. Mengapa Yesus harus naik ke surga? Mengapa? Yesus menyediakan tempat, mempersiapkan tempat bagi kita. Dia kembali kepada yang mengutus dia. Dia kembali ke rumah Bapaknya untuk mempersiapkan tempat, supaya ketika kita juga nanti akan pergi ke surga, diajak ke surga, tempat kita sudah tersedia. Jadi Yesus menyediakan tempat bagi kita, bagi orang-orang percaya. Yesus sudah naik ke surga. Itulah peristiwa kenaikan Yesus. Dalam arti secara daging, Yesus tidak bersama-sama lagi dengan murid-muridnya. Yesus tidak bersama-sama lagi dengan murid-muridnya. Ya, yang selama ini mereka bersama-sama dengan murid-muridnya, Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Ketika mereka kelaparan, ada yang menyediakan makanan bagi mereka. Ketika ada banyak orang yang kerasukan setan, Yesus mengusir setan dari orang tersebut. Ketika mereka bersama-sama dengan Yesus di atas perahu, dan gelombang yang besar datang, badai yang besar datang, lalu Yesus mengatakan bahwa gelombang itu bisa dihentikan oleh Yesus. Itu artinya masalah-masalah yang dihadapi oleh murid-murid ketika bersama-sama dengan Yesus, masalah itu bisa diatasi, bisa ditanggulangi oleh Yesus. Nah, sekarang Yesus tidak bersama-sama lagi dengan murid-muridnya itu. Itulah yang membuat murid-muridnya itu merasa ketakutan. Mereka berpikir, lalu kalau kami nanti kalau terjadi nanti apa-apa dengan kami, siapa lagi yang menolong kami? Lalu ketika orang-orang nanti mengikuti kami dan mereka kelaparan, siapa lagi yang mengubah roti yang sedikit ini menjadi banyak? Siapa lagi nanti ketika terjadi pesta, tuan rumah yang mempunyai pesta kekurangan anggur, tidak ada lagi yang mengubah air menjadi anggur. Itulah yang membuat murid-murid menjadi ketakutan. Mereka takut karena Yesus tidak bersama-sama lagi dengan mereka secara fisik, secara daging. Itulah yang terjadi. Akhirnya murid-murid ini pun mereka berkumpul di suatu tempat. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas mereka, tempat mereka menumpang. Ya, ada 11 orang murid-murid Yesus. Kenapa 11? Karena apa? Karena Yudas Iskariot tidak ada lagi. Ya, Yudas Iskariot sudah bunuh diri. Jadi mereka tinggal 11 orang lagi. Ya, mereka takut kepada orang-orang banyak. Ya, mereka takut kepada orang-orang banyak. Nah, disitulah mereka mulai berkumpul. Mereka takut apalah nanti yang terjadi. Lalu pada waktu itu apa yang mereka lakukan? Dalam ketakutan mereka itu, apa yang dilakukan oleh murid-murid itu? Ya, ke-11 murid-murid ini yang disebut para rasul pada waktu itu. Apa yang dilakukan oleh murid-murid ini? Apakah mereka hanya tinggal, aduh, bagaimana lah ini nanti ya? Aduh, kamu sih. Apakah mereka saling menyalahkan begitu? Tidak, mereka tidak saling menyalahkan. Tetapi mereka berdoa. Dengan apa dikatakan di ayat 14 di sini? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa orang perempuan, yaitu Maria, ibu Yesus, dan saudara-saudara Yesus yang lainnya. Mereka dengan sehati, mereka berdoa. Apa tujuan mereka berdoa? Mereka memohon kekuatan daripada Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka dikuatkan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa lagi. Karena apa? Karena tugas pelayanan itu sekarang, pemberitaan firman itu tidak dilakukan oleh Yesus lagi, tetapi sekarang dilakukan oleh murid-murid itu.
diserahkanlah tugas penginjilan itu kepada murid-murid. Nah, supaya murid-murid ini tidak ketakutan, supaya rasul-rasul ini pun penuh percaya diri untuk memberitakan firman, mereka berdoa, bertekun sehati. Dengan berdoa, mereka bisa berbicara kepada Allah. Nah, adik-adik, siapa di antara kita yang pernah ditinggalkan oleh mungkin bapaknya, ditinggalkan oleh mamanya, ditinggalkan oleh kakaknya, ditinggalkan oleh abangnya, ya, mama yang biasanya pagi-pagi membangunkan kita, ayo bangun, berangkat ke sekolah, ya, sebelum pandemi ini sudah disiapkan makanan, ya, atau bapak yang mungkin biasanya setiap pagi mengantarkan kita ke sekolah, ya, yang biasanya mungkin bermain bola atau bermain-main dengan bapaknya, tiba-tiba bapaknya pergi dalam waktu yang lama, sebulan, 2 bulan, atau mungkin ada di antara teman-teman adik-adik ini yang bapaknya harus meninggal, maaf ya, meninggal atau mamanya meninggal. Jadi tidak ada lagi yang masakkan nasinya, tidak ada lagi masakkan makanan yang enak, tidak ada lagi yang menyetrika atau mencuci bajunya. Kan sedih rasanya ya. Atau kakak kita mungkin, ya mungkin kakaknya ada yang akan berangkat kuliah ditinggalkan, yang biasanya kita tinggal memerintah kakaknya aja, minum, kak, ambil minum, cepat, cuci tangan. Sekarang tidak ada lagi itu. Yang biasanya mengajari kita belajar, membantu kita mengerjakan PR-PR kita, tidak ada lagi. Bagaimana perasaan kita? Kalau mungkin kakak kita jauh di luar kota atau bapak kita tugas keluar kota, kan kita masih bisa apa? Masih bisa ngomong dengan cara apa? Dengan cara apa? Video call, kita masih bisa melihat wajahnya lewat layar HP kita. Halo, lagi ngapain pak? Lagi makan enak ya? Lagi gini ya? Lagi gini, masih bisa ketemu. Kita berbicara dengan dia. Lalu bapaknya bilang, yang rajin belajar ya nak ya. Atau kakaknya bilang, rajin belajar ya. Bantu mama, bantu bapak ya. Jangan kelahi-kelahi ya. Jangan melawan-lawan mamanya terus. Habisin makanannya ya. Dibilang seperti itu kan? Kita masih bisa komunikasi. Kalau kita rindu, kita masih bisa apa? Masih bisa ngomong lewat apa? Lewat video call atau lewat telepon. Kita dengarkan suaranya, kita dengarkan nasihat-nasihatnya, atau kita ajak dia bermain atau bagaimana, masih bisa lewat video call. Ya, kalau kita rindu, kalau kita membutuhkan pertolongannya, apalagi zaman sekarang kan, kalau kita mungkin mau diajari, kita bisa lewat Zoom, ya. Adik-adik sekarang lewat sekolah jarak jauh, ya. Guru-guru bisa menerangkan lewat apa? Lewat Zoom. Ada komunikasi di sini. Nah, sekarang Yesus tidak bersama-sama lagi dengan murid-muridnya. Yesus tidak ada lagi bersama-sama dengan murid-muridnya. Tetapi bukan berarti Yesus meninggalkan mereka. Yesus tidak berkomunikasi dengan mereka. Mereka berkomunikasi dengan Yesus lewat apa? Lewat doa. Mereka mengatakan dalam doa mereka, Tuhan, kuatkan kami Tuhan, walaupun Engkau tidak bersama-sama dengan kami lagi secara fisik, tetapi ada Roh Kudus yang menolong, Roh Kudus yang membantu. Nah, lewat doa, artinya doa adalah komunikasi. Kalau zaman sekarang bisa kecanggihan telekomunikasi itu boleh menjadi sarana kita untuk berkomunikasi. Lalu lewat apa kita berkomunikasi? Komunikasi lewat kecanggihan teknologi itu juga bisa terganggu. Kalau wifi-nya lelet, kalau sinyalnya lelet, kan terganggu juga. Tapi lewat doa tidak pernah mungkin lelet itu, tidak pernah terganggu. Yang mengganggu kita berkomunikasi, berdoa, meminta tolong kepada Tuhan adalah diri kita sendiri. Komunikasi dengan Tuhan tidak akan pernah Tuhan leletkan itu. Tidak akan pernah terganggu sinyalnya itu, karena sinyalnya terus lancar ke surga. Sekarang bagaimana? Kalau dikatakan di sini tadi, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Nah, adik-adik juga jangan kehilangan komunikasi dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mendapat kekuatan, mendapat pertolongan, mendapat pengampunan, mendapat segala sesuatunya, ya. Jangan terganggu komunikasi kita dengan Tuhan. Karena murid-murid juga walaupun mereka tidak bersama-sama dengan Yesus secara fisik, tetapi mereka bersama-sama dengan Yesus secara roh. Secara roh. Roh itulah yang menolong mereka untuk
untuk menyampaikan segala permohonan mereka dan mereka sehati. Nah sekarang adik-adik, kita mau tanya ini, dalam kondisi corona ini, pernah nggak berdoa bersama-sama dengan bapaknya, dengan mamanya, dengan kakak atau adik? Pernah nggak? Atau sekarang ya karena kecanggihan teknologi, makan semaunya, doa semaunya, ya kan banyak sekarang seperti itu ya. Ya, tidak pernah lagi berdoa bersama dengan keluarga, dengan bapaknya, dengan mamanya. Dikatakan di sini mereka bersehati, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, dalam doa bersama-sama. Nah, nanti adik-adik selesai ibadah, ajak bapak mama di depan meja makan, di atas meja makan, ya duduk di kursi. Kalian berdoa bersama-sama, ajak mamanya ya, ajak bapaknya, Pak, ayo jangan main HP terus, Mak, jangan posting-posting terus, berdoa dulu sama-sama. Mau nggak bilang seperti itu? Itu artinya, kalau kita mau seperti itu artinya kita sudah mengizinkan Tuhan menjadi tempat di dalam hati kita, ya. Berdoa bersama-sama, ajak mamanya, ya, ajak bapaknya. Kalianlah duluan. Enggak Pak, hari ini kita khusus dulu. Inang Manggor bilang harus berdoa bersama-sama dulu. Udah lama kita nggak berdoa bersama-sama. Ayo, dikatakan dulu sama mama sama papa. Mereka bersehati, berdoa bersama, memohon kekuatan yang daripada Tuhan. Apalagi kondisi corona ini ya. Kalau bapakmu belum bekerja, kalau mamamu sekarang kerjanya marah-marah terus, ayo Mak, Pak, berdoa dulu, bersehati dulu, kita bersama-sama berdoa. Kamu yang mimpin doa, enggak apa-apa. Kalau bapaknya belum mau, doakan bapaknya supaya berdoa, mau mendoakan anak-anaknya. Ya adik-adik ya. Nah, inilah arti daripada kenaikan Yesus ke sorga. Bagaimana kondisi murid-muridnya itu, mereka tidak kehilangan arah. Karena apa? Karena mereka dipersatukan di dalam doa. Ya adik-adik ya, mulai hari ini ya, usahakan dulu, ajak dulu bapak atau mama itu untuk berdoa bersama-sama. Ya, kalau selama ini mungkin bapak atau mama tidak pernah mengajak kalian berdoa, sekarang ganti dulu. Ya, ganti dulu. Anak dulu yang ngajak mama sama bapak berdoa. Ya, adik-adik bisa? Mau? Mau? Pasti dong mau. Semua anak jempol ya. Berdoa bersama-sama, memohon kekuatan kepada Tuhan supaya kita dikuatkan dalam menghadapi apapun di kondisi corona ini. Supaya semuanya ini bisa kita lewati bersama-sama. Itulah yang dikatakan firman Tuhan hari ini. Adik-adik jangan takut, kita boleh berkomunikasi dengan Tuhan, bebas pulsa, ya, bebas kuota, tidak ada terganggu sinyal, tidak ada yang lelet itu. Karena apa? Karena Tuhan yang maha sempurna, Tuhan yang maha mendengar akan mendengarkan dan tepat pada waktunya akan menjawab doa-doa kita. Nah, adik-adik, firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita, mari kita berdoa bersama-sama, memohon kekuatan. Dengan sehati sepikir kita berdoa supaya kita boleh dimenangkan oleh Tuhan. Oke adik-adik? Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya Allah yang sudah di sorga, Tuhan kami Yesus Kristus sudah menyediakan tempat bagi kami. Dan ketika kami Tuhan angkat kembali, tempat kami yang layak di kerajaan surga Engkau sediakan. Biarlah ketika Tuhan masih berikan kesempatan kepada kami untuk hidup di dunia ini, kami boleh pergunakan ini dengan bertekun, dengan bersatu hati, tetap sehati dan seperasaan untuk tetap berdoa bersama-sama. Ajari kami Tuhan, anak-anak-Mu, untuk kami senantiasa berdoa di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kehidupan yang makin susah ini. Kalau ada di antara anak-anak sekolah minggumu ini Tuhan, yang tidak pernah berdoa bersama bapak atau mamanya, biarlah melalui firman Tuhan pada hari ini, anak-anak sekolah minggumu boleh mengajak orang tuanya duduk bersama, duduk berdoa dengan sehati, memohonkan permohonannya ke surga di dalam doa mereka, sehingga Tuhan boleh mendengarkan apa yang menjadi pergumulan hidup mereka, dan tepat pada waktunya Tuhan memberikan itu.
Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu ini, dimanapun mereka berada Tuhan, dalam pendidikan mereka, dalam permainan mereka, dalam pertumbuhan mereka, apapun yang mereka lakukan, biarlah Tuhan yang memberkati. Berkati orang tua mereka Tuhan, dimanapun bekerja, biarlah mereka boleh mendapatkan pekerjaan dengan cara yang halal, agar menjadi berkat bagi keluarga mereka. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa syukur kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajari kita untuk tetap berdoa, meminta kekuatan daripada Tuhan. Nah, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan yang sudah memberkati kita, kita akan memberikan persembahan kita, dan kita akan bernyanyi, Saya Senang Berdoa. Anak-anak sekolah minggu, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tundukkan kepala, lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Bapa di dalam
Adik-adik sekolah minggu, ibadah kita secara online telah selesai. Tapi ingat, firman Tuhan dan berkat Tuhan tidak pernah selesai dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik tetap jaga protokol kesehatannya di masa pandemi corona ini. Rajin belajar, rajin berdoa, rajin membantu orang tua. Kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, adik-adik sekalian, aktivitas kita untuk minggu ini cukup mudah ya adik-adik. Pertama-tama, adik-adik harus meminta satu pokok doa dari orang tua adik-adik. Kemudian adik-adik mendoakan pokok doa tersebut dan mencatatkannya di kertas. Nanti hasil pokok doa adik-adik yang sudah dicatatkan di kertas dipoto, kemudian dikumpulkan ya. Terima kasih.